Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Arista Milenia, NPM 24646021, dengan dosen pembimbing Bapak Maftukin Huda, SPD MPD, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Pada KKN kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan alat pelindung diri atau APD yang baik di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu pengertian alat pelindung diri atau APD. Apa itu APD? APD itu adalah singkatan dari alat pelindung diri, yaitu pakaian atau peralatan yang digunakan untuk melindungi pemakainya dari cedera atau infeksi. APD digunakan di berbagai situasi seperti di tempat kerja, saat pertolongan pertama, dan saat bekerja di lingkungan beresiko. Tujuan APD itu yang pertama menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja, yang kedua melindungi dari resiko cedera atau infeksi, yang ketiga melindungi dari jasad renik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Penggunaan APD, yang pertama, APD yang digunakan di setiap area kerja mungkin akan berbeda tergantung pada potensi resiko yang mungkin terjadi. APD hendaknya dianggap sebagai pilihan terakhir jika cara lain untuk melindungi pengguna terhadap bahaya tidak tersedia atau dinilai tidak efektif. Dan yang ketiga yaitu pengusaha memiliki tugas terkait penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis APD. Jenis-jenis APD yang pertama pelindung Yang pertama yaitu pelindung kepala. Helm atau topi digunakan untuk melindungi kepala dari benturan atau jatuhan benda. Yang kedua, pelindung mata dan wajah seperti kacamata atau pelindung wajah. Biasanya digunakan untuk melindungi mata, wajah, dan percikan dari bahan kimia, debu, atau partikel lainnya. Yang ketiga, pelindung telinga atau earplug atau earmuff digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang berlebihan. Yang keempat, masker atau respirator digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari asap, debu, atau gas berbahaya di udara. Yang kelima, pelindung tangan atau biasanya itu sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia, panas, atau benda tajam. Yang keenam, pelindung kaki berupa sepatu atau sepatu boots digunakan untuk melindungi kaki dari benda berat yang jatuh, tumpahan bahan kimia, atau bahaya lain di area kerja. Yang ketujuh, pelindung tubuh seperti pakaian pelindung, rompi, atau jas kerja digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya fisik atau bahan kimia berbahaya. Dan yang kedelapan yaitu pelindung pernafasan atau seperti respirator atau masker bedah digunakan untuk mencegah masuknya udara tercemar ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Nah, ini berikut dari contoh jenis-jenis APD. Ada safety helm, sarung tangan, kemudian ada rompi, ada sepatu boots atau airplug. Kemudian selanjutnya penerapan APD di lingkungan kerja. Penerapan APD di lingkungan kerja, yang pertama menentukan jenis APD yang tepat. Nah, penerapan APD dimulai dengan analisis risiko di tempat kerja untuk menentukan jenis APD yang diperlukan. Contoh, pekerja yang ada di industri konstruksi mungkin memerlukan helm pelindung dan sepatu keselamatan, sementara pekerja yang di laboratorium kimia memerlukan sarung tangan dan pelindung mata. Kemudian yang kedua, pemberian pelatihan dan sosialisasi. Karyawan harus diberi pelatihan tentang cara menggunakan APD yang benar, termasuk cara memilih APD yang tepat, cara mengenakan dan melepasnya, serta kapan dan mengapa APD tersebut digunakan. Yang ketiga, pemeriksaan dan pemeliharaan APD. APD harus selalu dalam kondisi baik. Pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa APD tidak rusak atau aus sangat penting untuk menjaga efektivitas perlindungan. APD yang rusak atau usang harus segera diganti. Yang keempat, pengawasan penggunaan APD. Perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan memakai APD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pengawasan secara rutin bisa dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan APD.
Yang kelima, menyediakan APD yang memadai. Perusahaan wajib menyediakan APD yang memadai dan sesuai dengan standar keselamatan untuk semua karyawan yang bekerja di area beresiko tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat memakai APD di lingkungan kerja. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama mencegah cedera atau kecelakaan. Kemudian yang kedua meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga meningkatkan kesehatan pekerja. Yang keempat mengurangi risiko paparan bahaya jangka panjang. Yang kelima meningkatkan kepatuhan terhadap keselamatan. Yang kelima meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Yang keenam meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh mencegah kerusakan pada infrastruktur dan peralatan kerja. Yang kedelapan meningkatkan citra perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah seperti berikut. Alat pelindung diri atau APD adalah bagian penting dari sistem keselamatan kerja yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Penerapan APD yang tepat dan penggunaan yang disiplin dapat mencegah cedera, menjaga kesehatan, dan meningkatkan keselamatan kerja dengan memastikan bahwa semua pekerja dilengkapi dengan APD yang sesuai. Perusahaan tidak hanya melindungi karyawan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan profesional. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila dari awal hingga akhir penyampaian apabila dari awal hingga akhir penyampaian banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.